Hai Fighter of Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisika Asik, channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang kapasitas kalor pada gas. Kita saksikan videonya. Pada video kali ini, Mr. Wijaya akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang kapasitas kalor pada gas. Nah, kapasitas kalor kita lambangkan dengan huruf C besar, ya. Jadi kapasitas kalor itu adalah C besar, dan rumusnya adalah sama dengan Q dibagi delta T, ya. Atau di sini bisa kita tuliskan bahwa Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, satuannya kapasitas kalor. Nah, satuannya pasti kalian udah tahu. Satuan Q itu adalah joule atau kalori, kadang-kala ya. Joule, ya, dibagi satuan delta T, kenaikan suhu itu adalah Kelvin. Jadi satuannya joule per Kelvin. Nah, kemudian kapasitas kalor di sini yang akan kita bahas ada dua macam, yaitu pada volume konstan dan pada tekanan konstan. Ya. Jadi misalkan kita lihat proses volume tetap atau konstan, ya, maka di sini penulisannya adalah CV, ya, kapasitas kalor pada volume konstan, sama dengan Q-nya juga QV per delta T. Atau di sini kita bisa tuliskan berarti QV itu sama dengan CV kali delta T. Kalau prosesnya tekanan tetap, itu ya, maka di sini CP, ya, QP per delta T, ya, mudah saja itu, ya. Atau kita tuliskan bahwa QP sama dengan CP delta T. Kemudian kita hubungkan dengan yang namanya hukum satu termodinamika, ya. Hukum satu termodinamika. Nah, kalau kita tuliskan bahwa di sini delta U itu sama dengan Q min W, ya. Kalau kita mau tuliskan Q-nya berarti sama dengan delta U ditambah W, ya. Nah, kita akan menggunakan rumus ini. Nah, kemudian kita lihat untuk proses volume tetap, ya. Nah, volume tetap itu berarti W-nya sama dengan 0, ya. Masih ingat ya, kalau volume konstan, W-nya 0. Maka persamaan hukum satu termodinamikanya di sini Q-nya adalah QV karena volume tetap. Sama dengan delta U saja, karena apa? W-nya sama dengan 0. Jadi untuk proses volume konstan, QV itu sama dengan delta U. Nah, kemudian kalau prosesnya itu tekanan tetap, ya, kita tuliskan di sini QP sama dengan delta U ditambah W. Nah, QP sama dengan delta U-nya kita ganti ini. Sama dengan QV ditambah W, itu usaha pada proses tekanan tetap itu adalah P kali delta V. Ya. Nah, QP itu adalah CP delta T. Sama dengan QV adalah CV delta T ditambah P kali delta V. Nah, kalau kita pindah ruas CV delta T-nya menjadi CP dikurangi CV sama-sama dikali delta T sama dengan P kali delta V. Jadi mindahkan CV delta T ke ruas sebelahnya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa CP dikurangi CV itu sama dengan P kali delta V per delta T. Nah, ini selisih CP dan CV.
kapasitas kalor pada tekanan tetap dikurangi kapasitas kalor pada volume tetap sama dengan P delta V per delta T. Nah, kalau kita tahu hukum persamaan gas ideal ya, PV sama dengan nRT gitu ya. Kalau P dikali delta V sama dengan NR delta T gitu kan. Nah, sehingga dalam hal ini P kali delta V dibagi delta T itu sama dengan N kali R ya. Jadi P kali delta V per delta T itu adalah N kali R. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan berarti ini CP kurangi CV itu sama dengan N kali R. Ya. Jadi P delta V per delta T itu adalah NR. Jadi kita dapatkan rumus ini. Jadi selisih kapasitas kalor pada tekanan tetap dikurangi kapasitas kalor pada volume tetap adalah sama dengan N kali R. Ya. Jadi di sini yang lebih besar yang mana ini? Nah, tentu saja yang lebih besar adalah kapasitas kalor pada tekanan konstan. Ya, sekarang marilah kita lihat kapasitas kalor pada gas monoatomik ya. Kita lihat untuk delta U untuk gas monoatomik itu adalah sama dengan 3/2 NR delta T ya. Nah, jadi 3 di sini adalah derajat kebebasan. Jadi kalau dalam soal dikatakan, oh derajat kebebasannya 7 ya, berarti 7/2. Derajat kebebasannya 5, berarti 5/2. Ya. Kemudian di sini, delta U itu sama dengan QV ya, sama dengan kalor pada volume konstan. Nah, QV itu adalah sama dengan CV delta T. Nah, kalau kita gabungkan dua persamaan ini ya, CV kali delta T itu sama dengan 3/2 NR delta T gitu. Nah, delta T-nya bisa kita coret, maka kita dapatkan kapasitas kalor pada volume konstan itu adalah 3/2 NR. Nah, ini adalah untuk gas monoatomik. Nah, sekarang untuk menghitung CP bagaimana? Nah, tinggal pakai rumus ini. CP dikurangi CV itu adalah N kali R. Nah, maka CP-nya sama dengan, ya, di sini berarti NR ditambah 3/2 NR. Ya. Nah, ini 2/2 tambah 3/2, maka CP-nya itu adalah sama dengan 5/2 NR. Nah, ini adalah untuk CP-nya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tetapan Laplace. Ya. Diberi lambang gamma. Nah, gamma itu adalah perbandingan antara CP dan CV. Ya. Jadi CP per CV. Nah, untuk gas monoatomik berarti 5/2 NR gitu ya. Kita bagi dengan 3/2 NR. Nah, NR-nya bisa kita coret nih. 2-nya bisa dicoret sehingga untuk gas monoatomik nilai gamma-nya itu tetapan Laplace itu adalah 5/3. Nah, 5/3 itu sama dengan 1,67. Ya. Ini adalah konstanta Laplace-nya. Nah, sekarang kalau gasnya itu gas diatomik. Nah, untuk gas diatomik, maka di sini derajat kebebasannya itu adalah mulainya bukan 3 ya, tetapi di sini adalah 5. Jadi untuk gas diatomik di sini CV-nya itu langsung aja dengan cara yang sama ya. Itu adalah 5/2 NR. Nah, dengan demikian CP-nya itu adalah sama dengan ya ditambah NR ya. Ditambah 2/2 jadilah 7/2 NR. Nah, sehingga kalau kita turunkan persamaan konstanta Laplace-nya untuk gas diatomik itu adalah 7/2 NR dibagi 5/2 NR. Ya. Nah, 2 NR-nya hilang, jadilah 7/5. Nah, 7/5 itu adalah 1,4. Ya. Jadi, untuk gas diatomik,
konstanta Laplace-nya 1, ya, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya kapasitas kalor molar. Ya. Jadi kalau dituliskan C molar, ya, Cm. Ya. Nah, kapasitas kalor molar itu adalah sama dengan kapasitas kalor dibagi N. Ya. N itu adalah jumlah mol. Ya. Atau di sini C itu adalah sama dengan C molar kali N. Ya. Ini rumus dasarnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk gas monoatomik? Ya? Nah, kita lihat untuk gas monoatomik. Nah, di sini ada dua kan kapasitas kalor itu. Nah, di sini kita pakai CV molar, ya. Jadi CV molar itu sama dengan CV dibagi N. Nah, CV-nya itu adalah apa untuk gas monoatomik? Yaitu 3/2 NR dibagi dengan N. Ya. Maka jadilah di sini 3/2 R. Kemudian kalau CP molar adalah sama dengan CP per N. Untuk gas monoatomik di sini adalah 5/2 NR dibagi N. Ya, sama dengan 5/2 R. Nah, itu untuk gas monoatomik. Nah, untuk gas diatomik, maka di sini CV molarnya adalah sama dengan, nah, untuk CV per N, kita bisa masukkan di sini CV-nya adalah 5/2 NR dibagi N. Ya. Sama dengan, ya tentu saja 5/2 R. Untuk CP-nya, CP molar sama dengan CP per N. Seperti tadi, di sini berarti 7/2 NR dibagi N sama dengan 7/2 R. Nah, sehingga di sini kalau kita cari selisihnya, ya, jadi kalau kita cari CP molar dikurangi CV molar, itu tentu saja sama dengan, ini adalah bukan NR tapi sama dengan R. Ya. Contoh soal berikut ini, kita diberikan suatu gas triatomik. Triatomik itu terdiri dari 3 atom. Nah, di sini memiliki 6 derajat kebebasan. Ya. Nah, bagaimana persamaan kapasitas kalor pada volume konstan, pada tekanan konstan, dan berapakah konstanta Laplace-nya? Nah, karena di sini gas triatomik dengan 6 derajat kebebasan, maka kita bisa langsung gini aja. CV itu adalah derajat kebebasan dikali setengah NR. Ya. Nah, sehingga di sini CV-nya itu adalah sama dengan 6 kali setengah NR. Nah, 6 kali setengah ini adalah 3 ya, jadi CV-nya adalah 3 NR. Nah, sedangkan CP-nya, ini yang A ya, yang B, CP itu kita cari dari sini, CP dikurangi CV itu sama dengan NR. Jadi CP-nya itu sama dengan NR ditambah, ya, ditambah CV. CV adalah 3 NR. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini CP-nya adalah 4 NR. Ya. Nah, sedangkan konstanta Laplace-nya, gamma itu kan sama dengan CP dibagi CV. Ya. Sama dengan CP-nya adalah 4 NR dibagi CV-nya adalah 3 NR. Nah, NR-nya kita coret nih. Maka kita dapatkan nilai gamanya, konstanta Laplace-nya 4/3 itu adalah 1,33. Contoh yang kedua, di sini kita punya gas oksigen sebesar 1 mol dipanaskan pada tekanan tetap dari suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, ya, dengan konstanta gas umum adalah 2 kalori per mol Kelvin. Biasanya dalam Joule per mol Kelvin ya, tapi ini kalori. Ya. Nah,
agar volumenya menjadi 2 kali volume awalnya, berapa kalori yang diberikan, ya, berapa kalori yang dibutuhkan. Ya. Nah, pertama kalau volume konstan di sini berlaku persamaan apa nih? V1 per T1 sama dengan V2 per T2, gitu ya. Nah, V1 per 300 sama dengan V2-nya 2V1 per T2. Nah, V1-nya bisa hilang, maka dapatlah T2 itu adalah 600 Kelvin. Nah, kemudian karena gas oksigen itu adalah diatomik, nah kalau dia atomik berarti CV-nya itu adalah 5/2 NR. Ya. Berarti CP-nya adalah sama dengan tentu saja 7/2 NR. Ya. Sehingga kalau kita akan menghitung Qp, kalor pada tekanan tetap itu adalah sama dengan Cp kali delta T, berarti sama dengan 7/2 N kali R kali delta T. Nah, kita masukkan angkanya nih, 7/2. N-nya adalah 1 mol. R-nya adalah 2. Ya. Ini satunya 1 mol. Ini adalah 2 kalori per mol Kelvin. Delta T-nya adalah, tentu saja di sini, delta T-nya itu adalah T2 dikurangi T1. 600 dikurangi 300. Ya. Jadi di sini 300 Kelvin. Ya. Ya. Nah, jadi molnya bisa hilang, Kelvinnya bisa hilang. Ya. 2 bisa kita coret nih 2. Nah, jadi tinggal 7 dikali 300. Itu adalah sama dengan 2100 kalori. Nah, kadangkala kita menuliskannya adalah 2,1 kilokalori. Ya. Jadi delta T di sini tadi adalah dari 600 dikurangi 300. Itu adalah dari T2 dikurangi T1. Ya. Sama dengan 300 Kelvin, ya, asalnya ini dari sini. Ya. Contoh yang ketiga, kita punya 3000 Joule kalor pada volume konstan, ya, ditambahkan kepada suatu gas ideal monoatomik. Kondisinya adalah volume konstan, menghasilkan pertambahan suhu sebesar delta T. Nah, berapa kalori yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan suhu yang sama jika kalori itu ditambahkan dalam proses tekanan tetap. Ya, jadi untuk mendapatkan delta T yang sama. Nah, kita tahu yang namanya gas ideal monoatomik itu CV-nya itu adalah 3/2 NR. Ya. CP-nya adalah 5/2 NR. Sehingga di sini QV itu sama dengan CV delta T, berarti 3/2 NR delta T. Ya. Sedangkan QP adalah sama dengan 5/2 gitu ya, NR delta T. Nah, kalau dua persamaan itu kita bagi itu, ya, berarti di sini NR delta T-nya bisa dihilangkan. Angka 2-nya juga bisa dihilangkan. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa QV per QP sama dengan 3/5. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari QP-nya berapa, tinggal masukkan aja di sini. 3000 dibagi QP sama dengan 3/5. Ya. Nah, kita bagi aja nih 3000 dengan 3. Di sini dapatlah 1000. Ini 1. Maka kita dapatkan QP, kalori yang dibutuhkan pada tekanan tetap itu adalah 5 kali 1000. 5000 Joule. Ya, contoh berikutnya, 2 mol gas berada pada suatu wadah bervolume tetap, dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius.
banyaknya kalori yang dibutuhkan adalah 400 Joule. Jadi itu 400 Joule itu adalah QV, kalor pada volume konstan. R-nya 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, ditanyakan apa jenis gasnya. Ya. Jadi kalau gasnya itu adalah monoatomik, maka harusnya adalah 3/2 NR, ya, CV-nya. Nah, kita hitung dulu di sini. CV itu sama dengan QV per delta T. Nah, QV-nya adalah sama dengan 400 Joule dibagi delta T-nya adalah 10 Kelvin. Ingat bahwa delta T dalam Celsius dan dalam Kelvin itu sama ya. Delta T-nya, selisih suhunya. Karena kedua-duanya di sini ditambah 273, tambah 273. Jadi selisihnya tetap. Nah, sehingga kalau kita bagi di sini, hasilnya itu adalah 40 Joule per Kelvin. Nah, untuk mengetahui jenisnya apakah monoatomik atau diatomik, ya kita cari CV pakai rumus 3/2 NR. Kalau dia itu monoatomik. Ya. Maka kita hitung nih 3/2, N-nya adalah 2, R-nya 8,31. Ya. Nah, kalau kita coret 2-nya, kita kalikan, CV-nya dapatlah ini 24,93 Joule per Kelvin. Ya. Nah, kalau kita bandingkan 40 dengan 24, jelas itu berbeda. Ya. Nah, kalau dia itu diatomik, CV-nya itu adalah 5/2 NR. Ya, ini untuk gas diatomik. Nah, maka di sini sama dengan 5/2 kali 2, R-nya itu 8,31. 2-nya dicoret juga, sehingga kita dapatkan 5 kali 8,31 adalah 41,55 Joule per Kelvin. Nah, kalau kita bandingkan 41,55 dengan 40 ini mendekati, ya. Jadi jenis gasnya adalah diatomik. Nah, ini gasnya diatomik. Nah, sekarang untuk yang B, kita akan mencari kalau P-nya itu sama dengan 400 Joule, ya. Jadi kalau kalori yang diberikan itu 400 Joule itu adalah kalau pada tekanan tetap. Bagaimana delta T-nya? Gitu kan? Delta T-nya berapa? Tentu saja tidak akan sama dengan 10 Kelvin itu, ya. Nah, kita bisa hitung di sini, kita lanjutkan di sini ya. Nah, CP itu adalah sama dengan CV ditambah N kali R gitu ya. Nah, CV-nya sudah ada 40. Ditambah N-nya 2, R-nya 8,31. Ya. Nah, kalau kita hitung di sini adalah 56,62 Joule per Kelvin. Ya, itu adalah CV-nya. Ya. Nah, sehingga di sini kalau kalori yang diberikan sama-sama 400, maka di sini QP sama dengan QV, ya. Berarti di sini CP kali delta T sama dengan CV kali delta T. Nah, CP-nya sudah ada nih, 56,62 kali delta T-nya dicari untuk tekanan konstan sama dengan 40 dikali 10, ya kan? Delta T yang pertama adalah 10. Ya. Maka delta T-nya sekarang menjadi 400 dibagi 56,62. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya adalah sekitar 7 derajat 7 Kelvin, ya. Jadi kenaikan suhunya hanya 7 Kelvin. Ya, contoh yang terakhir di sini kita lihat suatu gas ideal poliatomik memiliki 7 derajat kebebasan, ya.
berapakah kapasitas kalor molar pada volume konstan, kapasitas kalor molar pada tekanan konstan, dan tetapan Laplace-nya, ya. Nah, untuk derajat kebebasan 7, maka di sini CV-nya itu berarti 7/2 NR, ya, CV-nya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan CV molar itu adalah sama dengan CV per N, ya. Maka sama dengan di sini 7/2 N kali R dibagi N. Nah, ini sama dengan 7/2 R. Nah, untuk menghitung CP molar, tinggal kita hitung nih, CP molar dikurangi CV molar itu adalah sama dengan R, ya. Sehingga CP molarnya adalah sama dengan R ditambah di sini 7/2 R, ya. Nah, kalau ditambahkan ini jadi 2/2 tambah 7/2, di sini adalah 9/2 R. Ini adalah CP molarnya. Nah, kemudian untuk menghitung yang namanya konstanta Laplace, gamma, itu sama dengan, ya, kita pakai CP molar dibagi CV molar, ya, atau CP per CV sama aja, ya. Nah, sama dengan di sini berarti 9/2 R dibagi 7/2 R, ya. R per 2-nya hilang, sehingga gamma itu adalah menjadi 9/7, ya. 9/7 itu berapa? Nah, kalau dibulatkan sekitar 1,3. Nah, ini adalah konstanta Laplace-nya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisika.